YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Iman Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung ingin menyampaikan laporan terkini situasi yang alhamdulillah pada sampai saat ini berkisar antara 40%. Oleh karena perjalanan kami masih panjang, kami tetap mengharapkan kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk dapat menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke rekening berikut ini. Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 703210013838 atas nama Masjid Al-Iman. Bagi para donatur yang telah menyumbangkan ataupun menyalurkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Kita mau mengingatkan, Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama Bapak di PJJ YPI SMP YPI Pulau Gadung ya, dalam
pembelajaran jarak jauh. Oke, anak-anakku sekalian, gimana keadaannya hari ini? Bapak doakan semoga adik-adikku sekalian, ya siswa-siswi SMP YPI Pulau Gadung dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, adik-adikku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, proses belajar kita, mari kita awali dengan membaca doa ya. Oke, berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ya materi kita hari ini, terlebih dahulu anak-anakku sekalian silakan mempersiapkan alat buku tulisnya ya. Sudah? Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas ya atau mereview kembali materi kita, yaitu tentang teks observasi ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajarinya materi ini, tapi karena Bapak lihat di videonya yang pertama itu ada kendala pada suara ya. Oleh sebab itu Bapak akan memberikan penjelasan kembali, review kembali agar teman-teman itu lebih memahami lagi terkait materi teks observasi ini. Oke, anak-anakku sekalian, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Yang pertama kita bahas dulu terkait masalah pengertian daripada teks observasi ini ya. Oke, nah di situ teman-teman bisa lihat bahwa pengertian teks laporan hasil observasi ya. Di situ dijelaskan bahwa teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi penjabaran umum atau pelaporan sesuatu berupa hasil daripada pengamatan atau observasi. Nah, teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi. Nanti Bapak jelaskan lagi ya. Oke, karena memuat klasifikasi atau penggolongan ya. Karena memuat klasifikasi atau penggolongan mengenai jenis-jenis ya, sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, diantaranya menggambarkan ciri ya, ciri-ciri tumbuhan, ciri-ciri hewan ya, atau lain sebagainya, bentuk ya, bentuknya, kemudian sifat umum seperti benda ya, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta atau lingkungan kita. Kalau contoh misalkan yang terjadi di di lingkungan kita, misalkan seperti banjir ya, tanah longsor, itu juga merupakan hal-hal yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Nah, adik-adikku sekalian, itulah dari pengertian daripada teks laporan hasil observasi ini. Nah, selanjutnya, nah ini menurut para ahli ya, terkait definisi atau pengertian laporan laporan teks hasil observasi. Nah, Nawawi dan Martini menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan ya, mengamati yang diikuti pencatatan secara urut ya atau berurutan. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul ya dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan membuat laporan yang sistematis dan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, kemudian Prof. Heru menjelaskan bahwa observasi merupakan pengamatan
atau sebuah studi kasus ya atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja. Jadi ada unsur kesengajaan atau terencana di situ sebelum seseorang itu melakukan observasi. Sengaja, terarah, urut ya, dan sesuai pada tujuan. Pencatatan pada kegiatan pengamatan tersebut dengan hasil observasi. Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci ya. Jadi teman-teman kalau misalkan melakukan observasi ya, teman-teman harus menjelaskan hasil observasi teman-teman itu secara rinci, kemudian tepat, akurat, dan harus teliti. Jadi ketika teman-teman melakukan observasi maupun membuat teks laporannya juga harus teliti. Kemudian objektif, artinya teman-teman harus membuat teks laporan hasil observasi itu apa adanya, tidak bisa atau tidak boleh teman-teman mengada-ngada ya, atau tidak sesuai ya, atau membuat teks laporan tidak sesuai dengan objek yang teman-teman teliti. Misalkan kalau teman-teman meneliti atau mengobservasi tentang handphone, maka teman-teman juga harus menulis ya, menulis atau membuat laporan, teks laporannya itu sesuai ya, bahwa di handphone itu ada plastiknya, ada besinya ya, ada monitornya, ada kameranya dan seterusnya. Kalau misalkan tidak laporan itu di dalam di handphone itu misalkan tidak ada kertas misalkan, maka teman-teman tidak boleh menulis di laporan itu ada kertas gitu. Jadi kalau misalkan di situ di handphone itu hanya ada besi, monitor, plastik, maka itulah yang kemudian teman-teman tulis dalam laporan. Dan kemudian yang terakhir adalah harus bermanfaat. Teman-teman ketika melakukan observasi harus dilihat dulu apakah objek yang teman-teman observasi itu bermanfaat untuk teman-teman ya, bermanfaat untuk masyarakat umum atau tidak. Kalau memang kemudian objek yang diobservasi teman-teman itu tidak bermanfaat ya untuk teman-teman dan masyarakat, maka tidak perlu, artinya sia-sia. Jadi kalau kemudian teman-teman ingin melakukan observasi harus dilihat dulu aspek manfaatnya ya, kira-kira bermanfaat atau tidak. Itu pendapat daripada Prof. Heru. Nah, kemudian Jumhana ya, observasi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu metode ilmiah yang masih menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan empiris sebagai cara yang sering digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi karena ini mereview, maka Bapak hanya membacakan 3 pendapat saja karena kita terbatas dengan waktu. Oke, selanjutnya. Nah, dari pendapat kemudian pengertian tadi ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa laporan hasil observasi dibuat berdasarkan fakta ya. Kembali lagi Bapak tegaskan ya, takutnya teman-teman lupa bahwa dalam membuat laporan ya harus berdasarkan fakta. Tadi Bapak sudah singgung bahwa harus objektif ya. Kalau kita observasinya adalah handphone, maka kita bicara handphone, jangan bicara tumbuhan ya. Jadi harus ada konsistensi, harus objektif berdasarkan fakta. Jadi apapun yang kita observasi itu ya, objek observasinya kita itu juga yang akan kita tulis, tidak bisa melenceng dari itu ya. Nah, yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan. Kata lain daripada observasi ini adalah pengamatan ya, bukan dari hasil imajinasi, bukan dari hasil angan-angannya teman-teman ya. Apa yang teman-teman pikirkan itu yang teman-teman tulis, enggak, bukan gitu. Yang namanya observasi harus objektif. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita teliti, itulah yang kemudian yang akan kita tulis atau laporkan. Dengan kata lain yang diungkapkan atau yang ditulis pada teks laporan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Nah ini Bapak ulang lagi ya. Ada contoh di sini, misalnya nih. Nah, misalnya
Teman-teman penasaran dengan pembuatan pupuk kompos, ya? Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman terhadap pembuatan pupuk kompos itu, tentu ya teman-teman harus melakukan yang namanya observasi atau pengamatan, ya, sehingga rasa penasaran teman-teman itu bisa dipenuhi, ya, bisa dijawab. Nah, bahwa seperti apa proses pembuatan atau pengolahan pupuk kompos, ya, pupuk kompos itu hingga pada tahap penggunaannya seperti apa atau pemanfaatannya. Nah, untuk mendapatkan informasi, ya teman-teman, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, yang lengkap mengenai pupuk kompos, teman-teman harus mengamati secara bertahap, ya, secara bertahap, mulai dari pengumpulan zatnya, ya, zat sisa atau kotoran makhluk hidup, proses pengolahannya, pengemasannya seperti apa, hingga sampai pada tahap penggunaan pada tanaman itu sendiri. Nah, apabila ya teman-teman sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari pengamatan, ya, dari hasil pengamatan tadi atau observasi, maka hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan membuat laporan hasil observasi, dan hasil teks observasi itu dapat ditulis dalam bentuk karya ilmiah. Jadi teman-teman, karena di sini juga ditulis bahwa bisa ditulis dalam bentuk karya ilmiah, ya, karya ilmiah itu artinya teman-teman ketika membuat laporan hasil observasi itu dia masuk dalam golongan ya atau kriteria, ya, atau ciri daripada karya tulis ilmiah, karena di situ sudah berbicara di di observasi sudah berbicara masalah objektif, ya, secara urut, sistematis, terencana, ya. Jadi dalam melakukan observasi itu hal-hal itu tadi yang Bapak sebutkan tadi, terencana, urut, sistematis, objektif, ya, benar-benar terjadi, itu hal-hal yang kemudian atau aspek-aspek yang kemudian yang harus dipenuhi dalam melakukan observasi. Jadi ketika teman-teman melakukan observasi dan kemudian membuat laporannya sistematis, secara urut, ya, objektif, itu harus dikedepankan, harus digunakan, sehingga laporan hasil observasi teman-teman itu atau observasi atau pengamatan teman-teman lakukan itu bisa dikatakan ilmiah. Nah, dari keilmiahan itu kemudian bisa bermanfaat buat teman-teman atau masyarakat yang membaca hasil laporan observasi teman-teman. Oke. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, jika teman-teman bertanya, Pak, untuk melakukan observasi pembuatan pupuk kompos ini gimana, Pak? Atau di mana? Ya, di tempat pembuatan pupuk kompos. Tapi dalam pembuatan pupuk kompos ini kan sudah banyak di internet. Teman-teman bisa melihat, ya, kira-kira dalam pembuatan pupuk kompos ini seperti apa sih? Teman-teman bisa membacanya. Nah, dari hasil membaca itu tadi, teman-teman bisa mengaplikasikannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Misalkan teman-teman ingin membuat pupuk kompos, teman-teman tinggal cari di Google, ya, membuat pupuk kompos. Nah, tinggal lihat kriterianya. Teman-teman mau menggunakan kotoran apa nih? Ya, dedaunan misalkan, kotoran makhluk hidup misalkan, yang akan kemudian teman-teman jadikan sebagai bahan atau material dalam pembuatan pupuk kompos. Di situ di Google sudah banyak, Bapak sudah lihat-lihat, ya, teman-teman tinggal mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Selanjutnya teman-teman, nah, tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi, ya teman-teman, ya. Nah, tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi ini yang pertama mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di sekitar kita. Misalkan nih, kalau teman-teman dihadapkan dengan persoalan fenomena alam, misalkan contoh banjir misalkan. Nah,
karena teman-teman sudah memiliki kemampuan dalam melakukan observasi untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka teman-teman terpacu untuk kemudian melakukan observasi, ya, bagaimana kemudian cara menanggulangi bencana banjir misalkan. Nah, mungkin teman-teman tidak akan kaget lagi dalam menangani banjir karena teman-teman sudah memiliki pemahaman tentang pemahaman terkait persoalan observasi atau pengamatan. Nah, sebelum teman-teman melakukan pencegahan terhadap banjir tadi, teman-teman harus observasi dulu. Kira-kira gimana nih caranya nih menangani banjir ini? Kira-kira apa sih penyebabnya kenapa terjadi banjir? Oke lah, hujannya memang deras sekali atau hujannya 1 hari full, ya. Ini kira-kira gimana nih caranya supaya kemudian banjir ini bisa teratasi? Mungkin teman-teman bisa menggali sebuah lubang besar atau dalam. Nah, sehingga dari hasil penggalian itu tadi bisa digunakan untuk penampungan air. Nah, di situ kan teman-teman bisa air tadi bisa dikurangi, volume air tadi bisa dikurangi. Nah, kalau seandainya itu baru 1 lubang misalkan, kalau volumenya 1000, terus 1 lubang itu misalkan bisa menampung 100 liter air, maka kalau kita menggali lubang misalkan 1000, maka otomatis 1 lubang itu bisa 100 misalkan ya. 10 lubang, 10 lubang misalkan. Nah, dalam 1 lubangnya itu misalkan volume air yang akan bisa ditampung itu 100. Maka kalau 10 lubang berarti ada 1000 liter air, ya. Artinya volume 1000 air tadi yang mengendang, ya, yang membanjiri sekitar kita tadi, ya, itu bisa teratasi atau dengan cara-cara lain, misalkan membuat saluran air menuju laut misalkan, atau menuju jurang misalkan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu tujuan daripada observasi atau pengamatan. Nah, kalau misalkan dalam penanganan kita tadi berhasil, kita membuat teks laporannya, ya, itu bisa dimanfaatkan oleh warga yang lain yang kemudian mengalami masalah yang sama, teman-teman, ya, dengan hadirnya atau adanya laporan kita tadi, gitu. Itulah tujuan daripada dibuatnya teks laporan hasil observasi. Kemudian mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien, ya. Jadi kalau dalam observasi itu cepat, ya, cepat dan tepat, ya. Jadi efektif, ya, cepat, efisien. Efisien itu cepat dan efektif itu mudah, ya. Jadi teman-teman ketika memiliki pemahaman atau kemampuan dalam membuat teks laporan hasil observasi atau mengobservasi, maka teman-teman bisa dengan mudah, dengan cepat, ya, dalam menangani persoalan-persoalan fenomena sosial, fenomena alam, dan masalah-masalah lingkungan lainnya, gitu. Kemudian poin 3, ya, memberikan informasi, ya, memberikan informasi dari hasil pengamatan tadi Bapak sudah sebutkan kan. Kalau teman-teman selesai melakukan observasi, teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk tulisan sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian menemukan teknik atau cara baru dalam mengatasi masalah. Nah, itu. Nah, jadi kalau sudah tahu caranya, berarti sudah bisa dijadikan sebuah teknik atau cara baru, ya, yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, kemudian meneliti objek yang dibahas dalam laporan, meneliti objek yang dibahas dalam laporan, meneliti objek yang dibahas dalam laporan. Jadi ketika teman-teman melakukan observasi lalu kemudian dibahas dalam bentuk laporan atau teks laporan hasil observasi. Kemudian melakukan pengawasan atau perbaikan terhadap suatu masalah. Jadi ketika warga DKI Jakarta atau DKI Jakarta kemarin dihadapkan dengan persoalan banjir, maka
dengan melakukan observasi, para ahli-ahli di situ melakukan observasi, ya, dengan hadirnya observasi itu bisa mempermudah, ya, dan kemudian bisa melakukan perbaikan dalam menangani masalah-masalah banjir. Nah, kemudian mengetahui perkembangan suatu permasalahan yang diamati, ya. Jadi ketika melakukan observasi, terus kemudian observasi kita melakukan perbaikan, tidak berhasil, kita bisa melakukan lagi evaluasi lagi, gitu. Jadi ada pengembangan atau kemajuan di situ. Oke, teman-teman. Nah, itu saja. Tadi sudah Bapak memberikan contohnya terkait dengan laporan, ya, teks laporan hasil observasi. Bapak sudah memberikan contohnya, kemudian ada pengertiannya, ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman, ya, dalam memahami teks laporan hasil observasi atau dalam melakukan observasi. Oke, teman-teman, ya. Mungkin itu saja yang dapat kita review hari ini, yaitu tadi ada pengertian, contoh, kemudian tujuan, ya, ditambah lagi dengan pendapat para ahli, ya, dalam melakukan observasi atau dalam membuat teks laporan hasil observasi. Semoga dengan hasil review ini teman-teman bisa menambah pemahamannya, bisa bertambah pemahamannya terkait teks laporan hasil observasi atau observasi atau pengamatan. Oke, teman-teman. Untuk tugasnya teman-teman, ya, karena ini sudah masuk di bab terakhir juga, ya. Jadi teman-teman tinggal mempelajari kembali semua materi-materi yang Bapak sudah berikan kemarin. Yang pertama itu tentang observasi, teks narasi, teks prosedur, kemudian deskripsi. Itu teman-teman sebelum menghadapi ujian akhir semester, teman-teman silakan pelajari bab itu tadi yang Bapak sudah sebutkan tadi, yaitu deskripsi, ya, observasi, narasi, ya. Itu teman-teman silakan pelajari. Oke, untuk tugasnya teman-teman, silakan teman-teman membuat teks laporan hasil observasi, terserah teman-teman. Untuk temanya bebas, mau observasi tentang masalah lingkungan, ya, fenomena alam, fenomena sosial, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, silakan bebas. Tentang masalah pendidikan, silakan bebas, ya. Untuk pengirimannya seperti biasa, silakan teman-teman mengirimnya, ya, ke nomor WA pribadi Bapak. Oke, teman-teman, sebagai tambahan informasi, kemarin Bapak lihat di penugasan, ya, selama PJJ ini banyak yang tidak mengerjakan tugas, ya. Itu yang tidak mengerjakan tugas, tolong agar tugas-tugas yang Bapak berikan tolong dikerjakan. Kemudian satu lagi, yaitu dalam membuat tugas itu, ya, yang bagi merasa saja untuk tugasnya tolong jangan sekedar membuat tugas. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman itu yang membuat tugas hanya 5 baris, hanya 6 baris atau 1 paragraf saja. Padahal itu bisa dibuat dalam 5 paragraf atau 10 paragraf. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya membuat 5 baris saja atau 1 paragraf itu isinya hanya 5 baris, ya, itu hanya sedikit sekali nilainya. Oleh sebab itu Bapak warning, ya, Bapak peringatkan kepada teman-teman semua agar ketika membuat tugas itu jangan hanya sekedar menulis, ya, menulis saja hanya 5 dalam 1 paragraf itu 5 baris, tapi tolong diperbanyak lagi, lebih banyak lebih bagus, 6 paragraf, 7 paragraf, terserah. Oke, itu saja, ya, review, ya, materi review kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di PJJ SMP YPI Pulau Gadung, belajar online nggak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action.
warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.